hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain, serta para pemirsa Persada TV, Niaga TV, KSS TV, dan TV-TV lain, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah atau 3 landasan pokok. Kita sudah selesai membahas 2 landasan pokok yang pertama. Yang pertama, ma'rifatullah. Sudah selesai. Yang keduanya adalah ma'rifatu dinil Islam. Mengenal agama Islam. Agama Islam dengan 3 tingkatan yang sudah kita terangkan. Islam beserta ke-5 rukunnya, iman beserta ke-6 rukunnya, dan terakhir yang kita bahas kemarin adalah ihsan. Dengan selesainya penjelasan tentang ihsan, selesai sudah penjelasan tentang pokok kedua dari 3 landasan pokok ini. Sekarang kita tinggal masuk kepada al-aslu tsalits, landasan pokok yang ketiga. Al-aslu tsalits, landasan yang ketiga adalah ma'rifatu Nabiyukum Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengenal Nabi kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengenal beliau adalah berarti mengenal 5 aspek yang berkaitan dengan beliau, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja ke-5 hal yang harus kita ketahui yang berkaitan dengan Nabi alaihi salatu wassalam? Pertama adalah ma'rifatuhu nasaban. Mengenal nasab beliau. Beliau itu manusia yang paling mulia nasabnya. Beliau itu seorang Hashimi, Quraisy, Arabi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Sedangkan Hashim bangsa Quraisy. Quraisy ini termasuk salah satu suku bangsa Arab. Sedangkan bangsa Arab termasuk keturunan Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Ismail adalah putra dari Nabiullah Al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itulah nasab beliau. Dan nasab yang disebut dengan Ali Muhammad, keluarga Muhammad, adalah sampai 4 nenek moyang ke atas. Ayahnya yaitu Abdullah, kakeknya yaitu Abdul Muttalib, kemudian buyutnya yaitu Hashim. Itu yang disebut dengan sebutan Ali Muhammad. Allahumma salli ala Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Ya Allah, limpahkan kesejahteraan atau salawat kepada Muhammad dan kepada keluarganya.
keluarga dalam uruf orang Arab adalah 4 turunan ke atas. Makanya disebut sampai Hashim. Hashim bangsa Quraisy dan Quraisy termasuk bangsa Arab. Kalau dirunut terus ke atas akan nyambung silsilah keluarganya kepada Nabi Ismail, kemudian Nabi Ismail kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Inilah poin pertama yang harus kita ketahui tentang pribadi beliau, yaitu nasabnya. Yang kedua adalah mengenal hal yang berkaitan dengan kelahirannya, tempat lahirnya, kemudian berapa lama beliau hidup di tempat lahirnya, kemudian hijrah. Beliau dilahirkan di Mekah dan tinggal di Mekah selama 53 tahun. Setelah usia 53 tahun, beliau pindah ke Madinah dan tinggal menetap selama 10 tahun di Madinah. Lalu wafat di Madinah di bulan Rabiul Awal, tahun 11 dari tahun hijrah. Jadi beliau dilahirkan, dalam salah satu pendapat, tidak seluruh ulama sepakat, tapi dalam salah satu pendapat yang terbanyak, lahir di bulan Rabiul Awal dan meninggal juga di bulan Rabiul Awal. Inilah poin yang kedua yang kita harus ketahui tentang beliau, tentang kelahirannya, tempat lahirnya, hidupnya setelah lahir di Mekah 53 tahun, pindah ke Madinah, tinggal selama 10 tahun di Madinah, lalu meninggal di sana di bulan Rabiul Awal tahun ke-11 dari tahun Hijriyah. Poin ketiga yang harus kita ketahui tentang beliau adalah ma'rifatu hayatihin nubuwah atau nabawiyah. Mengenal kehidupan beliau setelah menjadi nabi, yaitu cuma 13 tahun. Beliau diberi wahyu ketika beliau itu usia 40 tahun. 40 tahun dari usianya, lalu beliau itu diangkat menjadi nabi. Sebagaimana diungkap dalam sebuah syair, wa atas alaihi arba'un fa asyraqat samsun nubuwah minhu fi Ramadan. Datanglah usia 40 tahun dalam kehidupannya, lalu bersinarlah cahaya nubuwah dari dirinya di bulan Ramadan. Inilah yang ketiga. Yang keempat adalah dengan apa beliau diutus menjadi nabi dan menjadi rasul. Beliau diutus menjadi nabi ketika turun wahyu yang pertama, surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5, di sebuah tempat yang sunyi dan sepi, yaitu di gua namanya Gua Hira, di Bukit Nur di kota Mekah. Allah berfirman di ayat atau di surah yang pertama, wahyu yang pertama turun kepada beliau, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kata Allah, Iqra, baca oleh Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmulah yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan qalam.
'allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak mereka ketahui, yang tidak diketahui oleh manusia. Begitu turun surah ini, 5 ayat yang pertama ini, maka resmilah beliau menjadi seorang nabi, tapi belum menjadi seorang rasul. Karena apa? Karena 5 ayat yang pertama ini belum ada ayat yang bernada perintah untuk disampaikan kepada umat. Hanya informasi dari Allah, perintah untuk membaca. Kemudian menginformasikan bahwa Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Allah itu zat yang paling mulia, yang telah mengajarkan berbagai macam ilmu kepada manusia dengan perantaraan qalam atau pena, mengajarkan apa saja yang belum diketahui oleh manusia. Ini belum ada perintah untuk menyampaikan. Maka resmilah beliau menjadi seorang nabi. Adapun terangkatnya beliau menjadi seorang rasul adalah ketika turun perintah untuk menyampaikan, yaitu surah Al-Muddathir ayat 1 sampai ayat 7. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Dengan surah ini maka Nabi SAW diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada manusia, menyampaikan wahyu ini kepada manusia. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Maksudnya Nabi kita Muhammad SAW. Qum fa'anzir, bangun kamu lalu berilah peringatan kepada manusia. Ini ada perintah untuk memberi peringatan. Perintah untuk mendakwahi manusia. Jadilah beliau seorang rasul. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu besar-besarkanlah, agung-agungkanlah. Terus wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikan. Bukan suruh nyuci pakaian. Yang dimaksud pakaianmu sucikanlah, maknanya amalmu bersihkan dari syirik, dari kufur, dari dosa dan maksiat. Akhlakmu muliakan. Ini makna dari wa thiyabaka fatahhir. Warrujza fahjur, dan ar-rujza. Ar-rujza di sini adalah berhala-berhala yang biasa disembah oleh manusia ketika itu. Fahjur, tinggalkan. Jangan ikut-ikutan menyembah, mengagungkan, merendahkan diri di hadapannya. Enggak. Wala tamnun tastakthir, dan jangan kamu memberi dengan harapan memperoleh balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan dalam menjalankan hukum dari Allah hendaklah kamu bersabar. Jadi di dalam surah Al-Muddathir ini terkandung perintah untuk menyampaikan kepada manusia, memberi peringatan. Maka jadilah beliau seorang rasul. Jadi berbeda makna nabi dan makna rasul. Kalau nabi adalah man uhiya ilaihi bisyar'in walam yu'mar bitablighih. Nabi ini seseorang laki-laki, tidak ada nabi yang wanita. Nabi ini seorang laki-laki yang diberi wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk disampaikan. Dan tidak diperintahkan untuk disampaikan. Ini Nabi, sekali lagi. Nabi ini seorang laki-laki yang diberi wahyu berupa syariat, tapi tidak diperintahkan untuk disampaikan.
Hanya untuk diri sendiri dan keluarga saja sudah. Di luar itu enggak ada kewajiban menyampaikan. Itu Nabi. Adapun Rasul adalah orang yang diberi wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya dan mengamalkannya. Tidak hanya untuk diri dan keluarga, orang lain juga harus diberitahu tentang isi wahyu ini. Maka dengan demikian setiap Rasul pasti Nabi. Tapi tidak setiap Nabi itu adalah Rasul. Contoh Nabi tapi bukan Rasul. Nabi Adam alaihissalatu wassalam, beliau Nabi tapi bukan Rasul. Kenapa? Karena nggak ada orang lain pada zaman beliau hidup selain dirinya dan anak-anaknya. Mau disampaikan kepada siapa? Oleh karena itu beliau hanya seorang Nabi, bukan menjadi seorang Rasul. Atau contoh lain seperti Nabi Khidir alaihi salatu wassalam yang sezaman dengan Nabiullah Musa. Beliau seorang Nabi diberi wahyu oleh Allah Azza wa Jalla, tapi tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada manusia di zaman itu. Yang diperintahkan untuk menyampaikan wahyu Allah Nabi Musa yang sezaman dengan Nabi Khidir. Bahkan Nabi Musa sempat berguru kepada Nabi Khidir seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi. Nabi Khidir seorang Nabi tapi bukanlah seorang Rasul. Tapi Nabi Musa adalah seorang Rasul sekaligus Nabi. Itulah perbedaan antara Nabi dan Rasul. Dan Nabi kita Muhammad SAW selain menjadi Nabi juga menjadi seorang Rasul. Oleh karena itu syahadat adalah salah satu isi kandungan dari dua syahadat yang diucapkan oleh seorang Muslim adalah menyaksikan Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul, bukan seorang Nabi. Karena apa? Karena sudah include di dalamnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Tidak mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Nabi Allah, enggak begitu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Nabi Allah. Tidak begitu, tapi Rasul Allah. Karena beliau diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia. Inilah poin keempat yang berkaitan dengan Nabi alaihissalatu wassalam ketika mengenal diri beliau, yaitu dengan apa beliau diangkat menjadi Nabi dan dengan apa pula beliau diangkat menjadi Rasul. Beliau diangkat menjadi Nabi dengan surah Al-Alaq ayat 1-5 dan beliau diangkat menjadi Rasul dengan surah Al-Muddathir ayat 1-7. Poin yang kelima, bimadza ursila walimadza. Poin yang kelima, ajaran apa yang beliau bawa ketika diutus dan kenapa harus ajaran itu yang dibawanya? Jawabannya adalah beliau diutus untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga diutus membawa syariatnya yang mencakup untuk melaksanakan semua perintah, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Beliau diutus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Untuk mengeluarkan manusia dari gelapnya syirik, kufur, kebodohan, dan kedurhakaan. Menuju kepada cahaya ilmu, iman, dan tauhid yang terang benderang. Dengan iman, dengan tauhid, dengan ilmu, teraihlah ampunan Allah. Teraihlah keridhaan Allah, rahmat Allah, dan semua yang Allah janjikan. Dan selamatlah dia dari murkanya, azabnya, siksanya, baik dunia ataupun akhirat. Jadi beliau diutus oleh Allah untuk memberi peringatan
dari perbuatan syirik dan menyeru kepada tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa pesan pokok ini, yaitu tauhid. Mana tauhid adalah mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Makanya syarat seseorang yang tadinya non-muslim kemudian mau menjadi seorang muslim, mengikrarkan kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Konsekuensinya kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, maka sesembahan lain wajib ditinggalkan. Karena disebutkan tak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah satu-satunya. Ini tauhid. Mana tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, artinya ja'ala syai' wahidan. Menjadikan sesuatu itu menjadi satu, menjadi esa, tunggal. Tauhidullah adalah mengesahkan Allah. Dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Dalam hal asma dan sifatnya, dalam hal rububiyahnya, dan terutama dalam hal al-uluhiyahnya. Ditauhidkan Allah dalam hal rububiyahnya, maknanya diyakini Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pengurus, pengelola seluruh alam, pengatur seluruh kehidupan, satu-satunya yang memberi rizki, yang memberikan kehidupan dan juga mematikan, yang memberi madarat ataupun memberi maslahat, yang memberi penyakit dan yang memberikan kesembuhan. Hanya Allah satu-satunya, nggak ada yang lain. Nah, itu yang disebut dengan mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Rububiyah itu mencakup makna menciptakan, mengurus, mengelola, mengatur, memberi rezeki dan yang lain-lainnya. Setelah itu ditauhidkan Allah dalam hal al-uluhiyah. Al-uluhiyah itu penyembahan. Hanya Allah satu-satu yang kita sembah dalam berbagai macam bentuk penyembahan. Cara menyembah Allah itu banyak. Bisa dengan sholat, ruku dan sujud. Bisa dengan berdoa, bisa dengan bernazar, bisa dengan bersumpah, bisa dengan menyembelih. Itu semua hanya boleh ditujukan kepada Allah. Salat kita hanya untuk Allah. Saum kita hanya untuk Allah. Demikian juga nazar kita hanya kepada Allah. Demikian juga sumpah hanya menyebut nama Allah demi Allah. Demikian juga berdoa hanya kepada Allah. Nggak boleh kepada yang lain-lain. Itu salah satu di antara beberapa bentuk-bentuk ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak boleh kepada yang lain. Itu namanya tauhid al-uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Maknanya kita hanya beribadah kepada Allah. Termasuk aspek niatnya. Niat kita untuk meraih apa saja yang Allah janjikan. Untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Baik keridhoannya, rahmatnya, kasih sayang dan cintanya, pahalanya, surganya, diselamatkan dari api neraka. Itu semuanya yang ada di sisi Allah. Kita ingin meraih semuanya itu. Ketika diniatkan untuk meraih apa yang ada di sisi manusia, hartanya, kekuasaannya, jabatan dan pangkatnya, pujian, apresiasi dan penilaiannya, syirik ini. Walaupun syirik kecil. Karena ria, memperlihatkan amalan kepada manusia dalam rangka ingin dipuji atau dibalas oleh manusia. Nggak boleh. Hanya ingin diberikan balasan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun yang menjadi dalil kenapa Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi dengan membawa tauhid dan melarang dari syirik, penyebabnya karena untuk itulah manusia dan bahkan juga jin diciptakan. Allah menciptakan jin dan manusia bukan untuk bersenang-senang di dunia. Nanti bersenang-senang nama di akhirat.
Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata Ibnu Abbas, seluruh makna ibadah adalah tauhid. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku dalam hal ibadah. Ibadahnya hanya kepada Allah, nggak boleh kepada yang lain. Jangan berdoa kepada selain Allah karena berdoa adalah ibadah. Berdoa kepada para malaikat haram, tidak boleh, syirik. Berdoa kepada para nabi yang sudah meninggal, kepada ruh-ruh mereka, nggak boleh, itu syirik. Berdoa kepada para wali, orang-orang soleh yang sudah meninggal, kepada ruh-ruh mereka, meminta kepada mereka, berarti ibadah kepada mereka dalam bentuk berdoa kepada mereka. Gak boleh syirik. Hanya kepada Allah kita minta. Oh, kalau kita kan banyak dosa tuh, jauh dari Allah. Kalau kita langsung minta kepada Allah, nggak akan didengar. Makanya melalui perantara. Keliru besar omongan itu, bertolak belakang dengan ayat, dengan hadis yang sahih. Kata siapa kalau seorang pendosa doanya itu tidak dikabul? Kata siapa? Dikabul. Ayat dan hadis yang menerangkan hal itu. Ayat menyatakan dalam beberapa ayat, dalam surah Luqman diterangkan, wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Ketika mereka diombang-ambingkan oleh gelombang di lautan, mereka berdoa secara ikhlas kepada Allah agar diselamatkan, nyawanya terancam. Doanya dikabul, diselamatkan oleh Allah. Falamma najjahum ilal barri, ketika Allah selamatkan mereka kembali ke daratan, faminhum muqtasid, mereka durhaka lagi. Dalam ayat yang lain, idza hum yusyrikun, mereka syirik lagi. Orang durhaka, orang syirik tuh. Doanya dikabul langsung kepada Allah. Ditinggalkanlah berhala-berhala yang mereka selama ini sembah. Tidak berdoa kepada berhala, berdoanya kepada Allah. Dalam kondisi kepepet seperti itu. Setelah diselamatkan, maka kembali ke daratan, menyembah lagi berhala yang tidak memiliki peran terhadap kehidupan dia. Allah semua mengatur kehidupan dia. Diduakan dalam hal ibadah. Ini orang durhaka, doanya dikabul. Termasuk umpamanya orang muslim banyak dosa, doa kepada Allah dikabul, ya dikabul. Asal memenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa. Apalagi kalau umpamanya dia dizalimi. Da'watul madlum mustajabatun wa in kana fajiratu. Doa orang yang dizalimi itu dikabul walaupun dia orang durhaka, banyak dosa, dikabul oleh Allah. Gak perlu kepada perantara. Oh, kita juga kalau mau menghadap presiden gak bisa tuh. Karena apa? Karena jauh, gak dikenal, harus melalui perantara, ajudannya, orang terdekatnya. Itu mah ke orang. Jangan samakan cara mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ke orang. Jangan disamakan. Meminta kepada Allah dengan meminta kepada orang, jangan disamakan. Kepada orang betul ada prosedur demi keselamatan. Kepada presiden nggak bisa sembarang orang dekat. Karena pemimpin negara menyimpan rahasia negara. Kalau ada orang yang mau jahat gitu, gampang atau umpamanya ngebunuhnya ya. Nggak bisa sembarang. Betul ada prosedur yang harus diterapkan demi kepentingan seluruh bangsa dan negara yang dipimpin oleh sang presiden. Ada ring 1, ring 2, ring 3, ada pas pampres yang terlatih segala macam, atau itu mah ke orang. Ke Allah mah nggak ada prosedur seperti itu. Nggak ada ring 1, ring 2, ring 3, langsung ud'uni astajib lakum. Minta kalian langsung kepadaku. Wa idza salaka ibadi anni fa inni
qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, jawab aku ini dekat. Aku mengijabah doa-doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Tuh. Jadi langsung berdoa kepada Allah. Jangan melalui perantara orang-orang soleh yang sudah mati, bahkan kepada para nabi yang sudah meninggal, bahkan kepada para malaikat. Wahai Mikail, tolong sampaikan kepada Allah agar Allah beri rezeki. Nggak boleh. Itu berarti berdoanya kepada Mikail, nggak boleh. Langsunglah minta kepada Allah SWT. Karena berdoa adalah ibadah. Allah menyatakan, ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Minta kalian kepadaku. Berdoa kalian kepadaku. Orang-orang yang takabur dari ibadah kepadaku, dari berdoa kepadaku, dia akan masuk jahannam dalam keadaan terhina. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Kepada siapa? Kepada siapa doa itu ditujukan? Kepada dialah itu berarti kita beribadah dalam bentuk berdoa. Nah, jadi manusia diciptakan untuk mentauhidkan Allah. Makanya Nabi alaihissalam diutus dengan membawa pesan tauhid. Mengingatkan bahwa harus menyembah Allah dan mengajarkan nih cara menyembah Allah yang benar tuh kayak begini. Jadi Allah mengutus beliau untuk memberikan peringatan dari syirik. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Makna qum fa'anzir, bangun kamu dan berikan peringatan. Maknanya yunziru anis syirk wa yad'u ila tauhid. Memberi peringatan dari syirik, warning, wanti-wanti, jangan sampai berbuat syirik, jangan sampai menduakan Allah dalam hal ibadah. Luqman mewasiatkan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun azim. Ya anakku, jangan kamu syirik kepada Allah. Sungguh syirik itu sebuah kezaliman yang paling besar. Qum fa'anzir, bangkit kamu, bangun kamu, beri peringatan dari syirik dan seru kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu besar-besarkanlah, maknanya azimhu bitauhid, agungkan dia dengan cara mentauhidkan dia. Wa thiyabaka fatahhir, ayat tahhir a'malaka anisyirik, dan pakaianmu sucikanlah, maknanya amalmu sucikan dari syirik. Baik aspek kepada siapa itu ditujukan maupun niat. Dalam beramal, dalam beribadah. Maka bersihkan dari syirik kecil apalagi syirik besar. Jangan sampai menyembah kepada selain Allah, atau jangan sampai menyembah kepada Allah tapi dengan niat ingin dipuji oleh manusia, ingin diberi penilaian oleh manusia. Bersihkan. Wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur, dan ar-rujza di sini al-asnam. Fahjur, tinggalkanlah, maknanya berlepas dirilah kamu dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Ini yang menjadi dalil bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi alaihissalatu wassalam adalah peringatan dari perbuatan syirik dan menyeru kepada tauhid. Dan beliau menghabiskan waktu selama 10 tahun untuk menyeru manusia kepada tauhid. Selama tinggal di Mekah, selama itu beliau di 10 tahun yang pertama hanya mengajarkan tauhid, mengajak manusia menyembah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Saat itu belum turun perintah sholat, perintah saum, zakat, haji, belum.
Saat itu belum ada perintah apapun selain mentauhidkan Allah. Dan saat itu belum turun larangan-larangan dari semua perbuatan keji. Mabuk masih dibiarkan, riba masih dibiarkan, semua dosa-dosa selain syirik masih dibiarkan. Belum ada turun larangan. Makanya mereka hanya mentauhidkan Allah tapi tetap mabuk. Tapi tetap berjudi, tapi tetap memakan harta riba. Saat itu belum diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fokus kepada tauhid. Menunjukkan amat sangat super pentingnya tauhid sebelum yang lain-lain. Maka tauhid adalah sebaik-baik kebaikan. Makanya yang pertama kali dakwahkan dan diserukan adalah ini, dan syirik merupakan seburuk-buruk keburukan. Makanya ini larangan yang pertama dalam dakwah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tanamkan tauhid, amalkan tauhid, laksanakan tauhid. Sembahlah hanya Allah Azza wa Jalla dan tinggalkan sesembahan yang lain, dan dilarang dari perbuatan yang merusak tauhid berupa syirik. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah, mengagungkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, ruku dan sujud kepada selain Allah, karena itu adalah perbuatan syirik. Inilah sekilas tentang pengenalan kita kepada Nabi SAW beserta dakwah yang dilakukannya. Ya, cukup ya sampai di sini, dan kita sekarang masuk ke jeda dulu. Setelah jeda itu insya Allah kita akan langsung ke sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Ikhwatul iman azanallahu ayyakum, para pendengar juga pemirsa, kita kembali ke forum kajian ini, dan untuk berikutnya kita buka sesi tanya jawab bagi antum para pendengar juga pemirsa yang akan bertanya. Kami persilahkan bisa menghubungi kami secara langsung dengan nomor telepon 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 0811227146. Baik, kita angkat penelpon yang pertama. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dudung. Pak Ustadz sama. Alhamdulillah, sawangsulna. Enggak Pak Dudung besi putus. Alhamdulillah Ustadz. Punten Ustadz, luar sini tema. Bagaimana hukumnya sujud sahwi sesudah salam? Apakah nanti sudah sujud sahwi itu harus salam lagi atau tidak? Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dudung bertanya tentang sujud sahwi. Apakah sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam atau setelah salam? Tergantung jenis kesalahannya. Rinciannya detil, banyak. Tapi intinya gini Pak Dudung. Kalau kesalahannya dalam sholat berupa kekurangan, seperti contoh umpamanya lupa tidak tahiyat awal, berarti kurang kan? Maka lakukan sujud sahwi sebelum salam. Jadi di akhir tahiyat akhir, setelah beres doa tahiyat akhir, umpamanya masih Dajjal, lalu kita sujud lagi 2 kali. Sujud bacaannya seperti biasa, Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Nggak ada bacaan lain. Adapun bacaan Subhana man la yanamu wa la yasu itu tidak berasal dari Nabi SAW. Bukan berasal dari Nabi kita Muhammad SAW. Adapun dalil kenapa Subhana rabbiyal a'la, karena beliau menyatakan ketika turun sabbihisma rabbikal a'la, lalu beliau membaca Subhana rabbiyal a'la dalam sujud, lalu beliau katakan ij'aluha fi kulli sujudikum.
Jadikan subhana rabbiyal a'la itu doa dalam seluruh sujud kalian, termasuk sujud sahwi, ya. Jadi baca subhana rabbiyal a'la 3 kali lalu duduk, biasa membaca rabbighfirli seperti biasa lalu sujud lagi, baca subhana rabbiyal a'la lalu duduk langsung salam. Itu kalau kesalahannya berupa kekurangan. Adapun kalau kesalahannya berupa penambahan, umpamanya harusnya 4 rakaat jadi 5 rakaat karena lupa. Sujudnya harusnya 2 kali, ini malah 3 kali karena lupa. Maka lakukan sujud sahwinya setelah salam. Jadi setelah umpamanya 4 rakaat ya, tapi lupa malah 5 rakaat. Atau mungkin saja si tahiyat awalnya 2 kali, rajin teuing. Karena lupa gitu ya, tahiyat awalnya 2 kali. Akhirnya 5 rakaat. Maka setelah salam lalu takbir lagi dan sujud sahwi 2 kali. Tata caranya sama seperti tadi. Sujud lalu baca subhana rabbiyal a'la minimal 3 kali dan boleh lebih, lalu duduk di antara 2 sujud membaca rabbighfirli dan seterusnya, lalu sujud lagi subhana rabbiyal a'la lagi, lalu setelah itu duduk lagi dan salam lagi. Jadi salam lagi Pak Dudung ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan. Syukuran Ustaz atas jawabannya. Kami silakan bagi antum yang akan bertanya melalui telepon, bisa menghubungi kami di nomor telepon 022-8686-2637. Baik, sudah ada penelpon berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap. Ustaz, saya mau tanya. Rasul diangkat menjadi nabi umur 40. Nah, Rasul diangkat Nabi umur 40. Yang saya tanyakan ada 2 pertanyaan. Umur berapa Rasulullah SAW itu diangkat menjadi Rasul? Pertama, keduanya, sudah menjadi Rasul atau belum waktu Isra Mi'raj itu disemirotkan oleh Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Ada 2 pertanyaan. Kalau Nabi diangkat menjadi Nabi usia 40 tahun. Usia berapa beliau diangkat menjadi Rasul? Sama 40 tahun, di tahun yang sama. Sebab turunnya Al-Alaq dengan turunnya surah Al-Muddathir tidak begitu lama. Tidak beberapa tahun kemudian, tidak. Tapi di tahun yang sama. Masih usia 40 tahun juga ya. Jadi beliau diangkat menjadi Nabi sekaligus menjadi Rasul di usia yang sama, yaitu usia 40 tahun. Kedua, apakah ketika Isra Mi'raj sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Ya iyalah. Sudah menjadi Nabi dan Rasul selama 10 tahun. Jadi usia beliau ketika diisrakan dan dimi'rajkan adalah ketika beliau berusia 50 tahun. Dan nanti akan diterangkan oleh muallif rahimahullah. Beliau menyatakan akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid wa ba'dal 10 urija bihi ila sama'. Beliau menghabiskan waktunya 10 tahun menyeru manusia kepada tauhid. Dan setelah 10 tahun dari usia kenabiannya, beliau dimi'rajkan ke langit. Dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kalau usia 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul, 10 tahun kemudian dimi'rajkan. Berapa usia beliau ketika Mi'raj? 40 tambah 10, 50 tahun ya. Demikian Pak Mul, wallahu alam. Insyaallah kisah detail dari Isra Mi'raj akan kita beberkan di pertemuan yang akan datang. Silakan lagi.
Syukuran Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan bagi yang akan bertanya melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Baik, kita beralih terlebih dahulu ke pertanyaan melalui pesan singkat dari Bapak Casmita di Cimindi. Salam, semoga Allah melindungi Ustadz. Izin bertanya Ustadz, mohon dijelaskan penjelasan seorang da'i yang mengatakan bahwa kalau ditanya tentang Allah maka katakan Allah dekat, bukan dijawab Allah istiwa di arasy. Mohon penjelasan subhat ini. Syukran Ustadz. Baik, barakallahu fik. Kalau ditanya tentang Allah, jawab Allah itu dekat, betul. Sebagaimana ayat tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ditanya, kalau hambaku bertanya tentang aku, bukan di mana aku. Wa idza sa'alaka ibadi anni, bukan aina ana, bukan. Au fa idza sa'alaka ibadi makani, kalau hambaku bertanya tentang tempatku, enggak begitu. Tapi apabila hambaku bertanya tentang kepada kamu tentang aku, bukan di mana aku, maka jawab aku dekat. Tapi kalau ditanya di manakah Allah, bukan dengan ayat itu dijawabnya. Jawab dengan ayat lain, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah istiwa di atas arsy. Jadi tergantung pertanyaannya. Seberapa jauh jarak Allah dengan hamba? Dekat. Ini ayatnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Bagaimana sih tentang keagungan Allah? Allah itu a'zamu syai', yang paling agung. Di manakah Allah? Allah ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Setelah Allah itu khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal arsy. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, lalu beliau istiwa di atas arsy. Dan istiwanya Allah di atas arsy itu diterangkan di dalam surah Thaha tanpa waktu. Dari dulu setelah menciptakan langit dan bumi sampai sekarang sampai nanti Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah istiwa tegak di atas arsy. Dengan makna yang layak bagi keagungan Allah. Kalau Allah istiwa di atas arsy berarti seperti raja dong. Berarti salah pemahaman itu. Itu tidak layak. Pemahaman istiwa Allah seperti istiwa raja di atas kursi tidak layak. Bukan itu berarti maknanya. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau begitu Allah butuh arsy. Berarti bukan begitu maknanya. Kenapa? Kalau Allah istiwa di atas arsy difahami Allah butuh arsy, ya tidaklah. Dan istiwanya Allah di atas arsy tidak menempel tapi terpisah, bainun min khalqih. Tidak seperti raja duduk di atas singgasananya nempel. Kalau singgasananya ambruk, rajanya jatuh, iya itu raja orang, makhluk. Allah enggak. Ba'inan min khalqih. Istiwa tapi di atas arsy tapi tidak menempel di arsy dan tidak membutuhkan arsy. Kalau berarti Allah menempati arsy, enggak. Kalau begitu arsy-nya lebih gede dong. Kata siapa? Awan berada di atas gunung. Awan tegak di atas gunung. Tegaknya awan kayak gitu. Berbeda dengan tegaknya kita. Apakah berarti gunung lebih gede daripada awan? Enggak. Awan itu bukan hanya lebih gede dari gunung, bisa lebih gede daripada kota. Seluruh kota tertutup awan. Bahkan lebih gede daripada puluhan negara. Kalau di musim dingin coba terbang ke sana ke Eropa. Itu sepanjang kita melewati di atas awan negeri Eropa, awan hitam di bawah kita itu seperti tak bertepi.
menutupi ratusan negara-negara di Eropa. Makanya di Eropa kalau musim dingin itu siang atau pagi atau sore atau malam nyaris tidak ada bedanya, lampu nyala terus seperti subuh gitu. Walaupun siang hari matahari nggak tembus tuh, nggak nongol. Kadang nongol sekali, dua kali, sebentar, dua bentar. Nanti ketutup lagi awan tebal. Awan jauh lebih besar daripada apa yang ada di bawahnya. Kita katakan awan itu berada di atas gunung. Apakah awan membutuhkan gunung? Tidak. Apakah gunung lebih gede daripada awan? Tidak. Apakah awan itu menempel di gunung dan bertumpuk pada gunung? Tidak sama sekali. Realita, makul, masuk akal, logis, realistis, dan rasional. Kenapa kalau Allah istiwa di atas aras lalu otomatis dipahami, oh Allah butuh aras, oh berarti Allah arasnya lebih gede daripada Allah. Ini otak kayak apa yang mikir kayak gitu, ya? Jadi di mana Allah? Allah dekat. Kalau itu mah bukan di mana tuh pertanyaannya. Kalau di mana itu tempat. Allah berada di atas arsy. Karena arsy adalah makhluk Allah tertinggi dan Allah di atas seluruh makhluknya, dan makhluk Allah terbesar dan Allah lebih besar dari seluruh makhluknya. Tidak menunjukkan Allah membutuhkan tempat, tidak. Oleh karena itulah maka kalau ditanya di manakah Allah? Oh, Allah dekat. Itu mah nggak nyambung antara pertanyaan dengan jawaban. Di mana itu tempat? Bagaimana hubungan atau jarak antara Allah dengan hamba? Allah dekat. Nah ya itu. Jadi kalau umpamanya ada yang bertanya, kalau ada yang bertanya di manakah Allah, jangan dijawab Allah di atas aras, tapi Allah itu dekat. Nggak nyambung antara pertanyaan dengan jawaban. Kalau umpamanya kita ketemu sama kawan, dari mana kamu? Jawabnya apa? Jawabnya dari dia akan menyebut tempat, dari pasar, dari masjid, dari kota lain gitu. Kalau umpamanya dari mana kamu? Habis beli terasi. Nggak nyambung. Karena membeli terasi bisa dari mana-mana, bisa dari warung, bisa dari toko, pasar, bisa dari supermarket. Di supermarket ada terasi? Ada. Nah, jadi sesuaikan jawaban dengan pertanyaan. Kalau ditanya di mana Allah, jawabnya dekat, itu bukan di mana, dekat mata. Tapi Allah dekat dengan manusia, betul. Ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tapi kalau di mana Allah, jawab, Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Itu ayat juga. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami silakan yang akan bertanya secara langsung di telepon 02286862637. Tadi sudah ada yang masuk. Baik, kita kembali ke pesan singkat. Ada pertanyaan dari Abu Ali di Pelabuhan Ratu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah kalau saya mengobati seseorang yang sedang sakit kepala, lalu saya berdoa sambil memegang kepalanya dengan doa, Ya Allah Maha Penyembuh, dengan perantaraan tangan saya ini sembuhkan sakit orang ini. Barakallahu fiik. Berdoanya kepada Allah minta kesembuhan bagus, tapi dengan perantara tangan saya. Kalau ada hubungan sebab akibat antara tangan dengan penyakit, boleh. Umpamanya tangannya memijit-mijit. Dan itu ada penjelasan ilmiahnya. Mungkin ada banyak sumbatan di kepala dan lehernya yang menyebabkan suplai oksigen, suplai nutrisi gitu ya ke kepala berkurang, akhirnya pusing, pening, dipijit-pijit, diurut-urut untuk apa? Untuk memperlancar suplai yang dibutuhkan ke otak. Kemudian ada penjelasan ilmiahnya, boleh. Atau obat, ya Allah sembuhkan saya melalui dengan perantaran obat ini.
dengan perantaraan tusuk jarum ini, dengan perantaraan pijit refleks ini, dengan perantaraan yang memang rasional dan ada hubungan sebab akibat antara cara pengobatan tersebut dengan kesembuhan dari penyakit. Boleh. Tapi kalau umpamanya tidak ada hubungan, umpamanya ini contohnya, dengan umpamanya suatu benda tertentu yang kita yakini ada khasiatnya, ditempel di tempat yang sakit, tapi tidak ada penjelasan ilmiah. Kenapa kalau benda itu ditempel bisa menyembuhkan penyakitnya? Gak rasional, gak masuk akal, tidak logis, tidak realistis. Maka tidak boleh melakukan pengobatan dengan cara pengobatan yang tidak masuk akal, tidak ada penjelasan ilmiah dan tidak ada hubungan sebab akibat antara cara pengobatan itu dengan penyakitnya, maka tidak boleh. Oh, ini penyakitnya saya sedot pakai tangan saya, kemudian saya lempar, saya pindah ke kambing umpamanya. Jadi aja kambing yang sakit dia sembuh. Ada penjelasan ilmiahnya? Nggak ada. Apakah ada penelitian dari dunia kedokteran modern? Ya, itu bisa disedot penyakit, dipindah. Kalau bisa disedot, kenapa dipindah kambingnya? Kasihan tuh. Tadinya sehat jadi sakit. Atau dipindah ke labu. Begitu labunya dibuka menjadi belatung semua. Nggak ada hubungan sebab akibat. Nggak ada penjelasan ilmiah. Maka tidak boleh. Jadi kalau kita mengobati seseorang yang sakit dengan cara pengobatan yang memang rasional dan masuk akal, walaupun tidak ada contoh dari Nabi SAW, boleh. Contohnya berobat ke dokter dengan meminum pil, tablet, kapsul, atau sirup. Sirup obat maksudnya pahit, pahang, peher, bukan yang manis. Nah, dan ada hubungan sebab akibat, ada penjelasan ilmiah, boleh. Walaupun Nabi SAW tidak pernah mencontohkan itu. Di zaman beliau belum ada pil yang kayak begitu. Maka boleh selama ada hubungan sebab akibat. Atau kedua ada contoh dari Nabi SAW walaupun tidak ilmiah, boleh. Seperti umpamanya dengan cara ruqyah, dengan cara berdoa, mungkin nggak ada penjelasan ilmiahnya. Tapi itu dilakukan oleh Nabi SAW, maka boleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Kami silakan bagi penelpon yang tadi masuk bisa kembali menghubungi kami di nomor telepon 022-8686-2637. Baik, kita kembali ke pesan singkat dari Abu Hanan di Baros. Ustaz, maaf di luar tema. Ustaz, ada bank riba mengadakan pinjaman tanpa bunga dan tanpa agunan bagi jamaah masjid dan mengundang DKM untuk mengikuti pemaparan dari pihak bank agar disampaikan ke jamaahnya. Bolehkah kita meminjam sejumlah uang ke bank tersebut? Barakallahu fika. Wa fika barakallah. Ya gitu. Saya nggak begitu yakin ada bank konvensional meminjamkan uang tanpa bunga. Bank itu lembaga bisnis, bukan lembaga sosial. Kalau minjamkan tanpa bunga pasti rugilah. Nggak ada untung, ya. Minimal nggak ada untung dan rugi karena waktu. Dan belum lagi dengan macet. Bukan macet jalan. Maksudnya macet pengembalian dari pinjaman tersebut. Saya nggak yakin ada bank yang seperti itu. Itu bukan bank, ya. Mungkin yayasan sosial. Atau ada juga bank yang menamakan dirinya dengan bank syariah. Mereka menampung dana sumbangan dan zakat. Zakat, infak, sedekah dari umat. Terkumpul banyak, ratusan juta bahkan miliaran. Kemudian itu yang dipinjamkan kepada para pengusaha menengah ke bawah.
dan tanpa bunga. Mungkin. Tapi kelirunya di mana? Itu haknya fuqara dan masakin. Infak, zakat, sedekah itu dana konsumtif, bukan dana produktif. Dana konsumtif untuk membantu orang fakir, orang miskin, orang lemah, kaum du'afa yang kelaparan, tidak punya uang. Hanya mengajukan proposal dulu, diajukan, keburu mati. Nanti seminggu kemudian datang lagi, ya, keburu mati dari kelaparannya. Berikan kepada mereka, bukan dijadikan sebagai modal bagi para pengusaha. Walaupun kelas menengah ke bawah, semiskin-miskinnya pengusaha kecil, tetap mereka bukan mustahik zakat. Karena makanya punya usaha walaupun dengan modal kecil, minimal mereka punya modal, punya harta. Tidak termasuk fakir ataupun miskin. Nggak boleh disalurkan ke sana, disebutnya qardul hasan, pinjaman kebaikan tanpa bunga, dan harus dikembalikan. Oh, nanti kalau kita dikasih begitu saya habis, nggak mendidik dong. Memang mendidik bukan dari dana zakat, infak, sedekah, bukan. Mendidik dari yang lain, beda lagi. Ada saat di mana kita harus mendidik, ada saat di mana kita harus membantu. Harus menolong, harus mengangkat orang dari kesulitan. Jadi banyak keluhan, telepon langsung ke saya karena dia butuh ini, butuh itu untuk sesuatu yang sifatnya daruri gitu ya, darurat gitu. Saya suruh tuh ada peduli umat yang diselenggarakan oleh banyak lembaga atau yayasan Islam, ada aksi sosial, ada rumah infak, zakat dan sedekah. Itu dana umat, silakan, hak fuqara dan masakin. Waduh, sudah Ustaz, saya hanya sakit hati. Dapatnya enggak gitu ya. Prosedurnya berbelit-belit, lama waktunya, cuma mendengar kata-kata yang menyakitkan. Dapatnya dapat enggak seberapa, jauh dari apa yang saya butuhkan. Terus saya tanya, kalau begitu dana yang mereka kumpul sampai miliaran itu untuk apa? Aduh, nggak tahulah Ustadz gitu. Katanya untuk membiayai usaha-usaha umat dari kelompok menengah ke bawah. Sesusah-susah pengusaha menengah ke bawah, tetap mereka bukan mustahik zakat. Bukan itu zakat itu. Zakat bukan dana produktif, dana konsumtif. Nah, kalau umpamanya kita dikasih modal untuk usaha, asalnya dia mustahik, nanti menjadi muzaki, dan kita mendidik mereka untuk tidak minta-minta lagi, bukan dari dana itu, cari cara lain dan sumber dana lain. Itu dana konsumtif yang sifatnya darurat. Ada orang butuh biaya untuk ke rumah sakit, harus dioperasi dengan jumlah dana jutaan, mengajukannya itu sampai malu-malu, sampai sakit hati, akhir-akhir dikasih jauh dari harapan. Mengajukan 5 juta dapat 200.000, bayangkan. Padahal sangat darurat. Seperti itu ya. Walhasil bahwa orang yang dikasih modal itu adalah sumbernya bukan dari qardul hasan, bukan dari zakat, infak dan sedekah, dari yang lain ya, itu tolong menolong. Sedangkan zakat, infak, sedekah adalah orang harta yang sengaja kita salurkan untuk kepentingan yang sifatnya daruri ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, ada pertanyaan dari Ibu Evi di Cipamokolan, Rancasari, Bandung. Ustadz, ketika memberikan keterangan suatu ibadah yang tidak dicontohkan Rasulullah SAW, selalu menjawab, Allah Maha Pengampun yang pastinya tahu tujuan kita. Allah Maha mengetahui tujuan hambanya, jadi nggak ada yang salah. Nah, gimana menjawab soal ini, Ustadz? Barakallahu fiik, betul, Allah Maha Pengampun, tapi bagi siapa? Bagi yang layak diampuni, bagi yang tobat, bagi yang
banyak istighfar, bagi yang banyak melakukan kebaikan. Adapun kalau terus-terus di atas dosa, baik dosa maksiat ataupun dosa bid'ah, tapi tidak tobat, ya, tidak merasa salah, Allah tidak akan mengampuni. Itu pertama. Kedua, Allah Maha tahu niat orang, niatnya baik. Ingat, al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan atau niat yang baik tidak menghalalkan segala cara. Tujuan yang baik caranya harus baik. Tujuan yang benar caranya harus benar. Niatnya ibadah kepada Allah, cara ibadahnya harus sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, asyhadu alla ilaha illallah, menunjukkan aku hanya ibadah kepada engkau. Wa asyhadu anna Muhammadar rasul, aku akan beribadah kepada engkau melalui contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau beribadah kepada Allah tidak mencontoh, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ditolak. Kata siapa ditolak? Kata wahyu. Sabda Nabi itu wahyu Allah. Allah sudah mengumumkan, awas, kalau kalian beribadah kepadaku tidak mencontoh utusanku, ditolak. Lalu kita bantah, ada Allah mah tahu niat kita. Iya, amalan tidak cukup dengan niat, tapi juga dengan cara. Tidak hanya kepada Allah, atau kepada orang juga sama begitu. Niatnya ingin menghormati, tapi caranya dengan menghinakan. Mana yang dilihat? Ya, caranya. Ingat ya, bahwa keburukan, kejelekan tidak dinilai dari niat, tapi dinilai dari keburukan itu sendiri. Seperti contoh, mencopet, mencuri. Buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Tapi saya niatnya bagus loh. Saya mencuri dengan niat menyumbang ke masjid. Saya mencuri dengan niat seperti Robin Hood. Mencuri dari orang-orang kaya untuk dibagikan ke orang-orang miskin. Niatnya bagus, bagus. Niatnya membangun pesantren. Tapi dengan cara apa? Dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Maka tetap dosa. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan baik, caranya harus baik. Tujuan baik, cara buruk, maka dosa. Saya berzinah itu bukan melanggar perintah Allah, tapi dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Wanita cantik itu nikmat Allah yang harus kita syukuri. Cara mensyukurinya dengan menggaulinya. Saya kasih uang kok. Niatnya bagus, menolong dia, mensyukuri nikmat Allah. Apakah jadi ibadah? Aduh, bahaya kalau begitu. Bisa-bisa semua perbuatan buruk, baik maksiat ataupun bid'ah, bisa berubah jadi ibadah hanya karena niat yang baik. Nggak bisa. Jadi kalau niatnya baik, tujuannya baik, caranya harus baik. Dan cara yang baik dalam beribadah kepada Allah yaitu mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tata cara yang diajarkan oleh beliau. Ketika kita menyimpang dari tata cara beliau, ditolak dan itu buruk. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan jumpa kembali jam 8 bahas kitab Ad-Da'wah Dawah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.